Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Saudara-saudaraku semuanya yang aku sayangi, seluruh yang belajar tasawuf dan mengkaji tasawuf, kita akan menerangkan yaitu tentang pada menyatakan rukun yang keempat, bahwasanya rukun yang keempat itu yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Adapun yang dikatakan syariat itu ialah menjadi tubuh pada kita. Adapun yang menjadikan tarekat itu perbuatan fil pada kita yang nyata. Adapun yang menjadikan hakikat itu ialah roh pada kita, ilmu yang nyata pada kita. Dan adapun yang menjadikan ma'rifat itu ialah rahasia, sari atau modal pada kita yang tiada nyata. Adapun yang dikatakan syariat dengan hakikat itu ialah tidak boleh bercerai, karena tubuh dengan badan kita tidak boleh bercerai-cerai. Adapun tubuh dengan nyawa tidak boleh bercerai, sebab asalnya satu jua, yaitu tubuh karena nyawa atau nyawa itu karena tubuh. Dan hakikat bagi kiblat. Adapun kiblat itu terbagi empat, yaitu syariat itu kiblatnya tubuh, tarekat itu kiblatnya hati, hakikat itu kiblatnya nyawa, dan ma'rifat yaitu kiblatnya rahasia yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun tubuh itu kiblatnya merasa Allah, dan kiblatnya nyawa itulah Baitullah. Dilanjutkan penjelasan yaitu syariat dihancurkan kepada tarekat, dan tarekat dihancurkan kepada hakikat, dan hakikat dihancurkan kepada ma'rifat, dan ma'rifat dihancurkan kepada zat yang sebenar-benarnya. Dan hakikat bagi kiblat. Adapun kiblat itu dua bagian, yaitu kiblat tubuh dan kiblat nyawa. Jadi tubuh adalah jasad, dan yang dimaksud dengan Tuhan Baitullah itu ialah zat Allah. Karena tubuh dan nyawa itu tidak bercerai-cerai, dan Allah lah yang menganugerahkan 7 sifat yang ada pada diri manusia. Di antaranya sifat pertama adalah sifat kodrat. Sifat yang kedua yaitu sifat iradat. Sifat yang ketiga yaitu sifat hayat. Sifat yang keempat yaitu sifat ilmu. Dan yang kelima sifat sama. Dan yang ketujuh sifat basyir. Dan sifat ketujuh itu sifat mutakallimun. Lantaran 7 sifat hidup daripada ruh, dan hidup ruh itu daripada 7 sifat. Contohnya, sifat kodrat artinya sifat kuasa, yakni kuasa kita itu adalah kuasa ruh, sedangkan kuasa ruh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iradat artinya sifat kehendak, yaitu kehendak kita itu adalah kehendak ruh, sedangkan kehendak ruh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hayat artinya sifat hidup, yaitu hidup kita adalah hidup ruh, sedangkan hidup ruh adalah hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ilmu artinya sifat tahu, artinya tahu kita itu adalah tahu ruh,
Sedangkan tahu ruh itu adalah tahu Allah Subhanahu wa taala. Sifat basyirun artinya sifat melihat. Jadi melihat kita itu ialah melihat ruh, dan melihat ruh itu adalah melihat Allah. Sifat sama artinya sifat mendengar. Jadi mendengar kita adalah mendengar ruh, dan mendengar ruh itu adalah mendengar Allah. Sifat mutakallimun artinya sifat berkata-kata. Jadi berkata-kata kita itu adalah berkata-kata ruh, sedangkan berkata-kata ruh adalah berkata-kata Allah. Oleh sebab itu, hidup kita ini daripada ruh, dan hidup ruh daripada 7 sifat. Maka ruhlah yang menjadi rububiyah pada jasad manusia, dan Allah lah yang menjadi rububiyah pada semesta alam ini. Berarti ruhlah yang menjadi Tuhan pada jasad manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam ini, baik secara terang maupun secara tidak terang. Kalau sudah paham tentang permasalahan ini, tentulah manusia itu paham bahwa seluruh apa yang dilakukan anggota dohir, yaitu sebenarnya perlakuan anggota batin. Jadi dohir itu termasuk wayang, sedangkan dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah jelas sesuatu yang apapun datangnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya semua apapun itu adalah Allah, dan kembalilah kepada Allah. Suhudul kasroh fil wahidah. Dari barang yang banyak kembali kepada satu. Demikianlah penerangan dari kami. Mudah-mudahan menjadi suatu penyerah, menjadi sebuah renungan bagi kita, biar kita tidak sombong, tidak congkak, tidak batil kepada orang lain, karena semua datangnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Tusikum bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.